Oke, Prilly, perasaannya gimana nih ditawarin jadi juri? Perasaannya campur aduk banget. Sampai sekarang aku pun sebenarnya nggak percaya gitu, ini lagi preskon jadi juri ya. Bener-bener nggak percaya banget. Pertama kali tim aku ngabarin, Pril dapat tawaran, kamu ditawarin, dipercaya untuk menjadi juri di IMA. Aku yang kayak, hah? Karena sebelumnya aku tuh cuma jadi juri di film di festival juga, tapi itu yang dilombain bukan film-film besar, itu short movie. Terus yang ikutan tuh anak-anak kuliahan, anak-anak milenials, baru sebatas itu gitu loh. Nah sekarang pas ditawarin IMAA, film-film besar yang main juga aktor-aktor yang selama ini aku idolain, aku yang kayak bukannya seneng langsung tapi yang bertanya-tanya dulu gitu, kayak emang aku udah apa pertimbangannya sampai aku ditawarin jadi juri. Aku dijelasin pertimbangannya apa, akhirnya membangun kepercayaan diri aku dan meredam panik aku yang tiba-tiba dapat kabar itu. Akhirnya ya udah, oke, mungkin ini emang awal aku untuk belajar, karena kan nggak ada salahnya juga mencoba. Jadi perasaannya tuh campur aduk banget, seneng, deg-degan, bingung juga, dan sebenarnya takut juga gitu, takut sama respon publik gitu. Pasti kan banyak yang nanya, kok dari artis senior tiba-tiba ada aku nyempil satu yang baru 3-4 tahun ini di film gitu. Tapi ya paling jawabannya ya apa yang dijawab sama IMAA aja sih, kenapa memilih aku. Nah, sekeliling kamu itu kan senior-senior semua. Tukar pikiran atau bagi pemikirannya seperti apa sih? Oke. Bagi pemikirannya, jadi kita itu ada beberapa aspek. Nah, aspek-aspek tersebut yang kita diskusikan lewat pandangan masing-masing. Misalnya aspek pertama, kompleksitas karakter yang diterima oleh aktor tersebut. Nah, masing-masing itu mengutarakan pendapat, menurut kita ini sekompleks itu gak karakternya, sesusah itu gak. Terus konsistensi, apakah aktor tersebut dari scene 1, scene 2, scene 3 sampai ending mainnya konsisten. Jadi aspek-aspek tersebut yang didiskusikan gitu. Terus tadi apa nggak percaya diri apa emang nggak merasa apa? sebenarnya kalau melihat dari sisi aku kan terjun di dunia film juga bukan otodidak ya. Aku juga pernah sekolah acting, pernah belajar juga. Aku percaya diri aku mampu, tapi aku nggak nyangka secepat ini gitu tawarannya datang. Karena aku berpikirnya biasanya kalau acara awards gini kan aku jadi hostnya, aku yang merepresent, aku yang ngerepresent juri-jurinya untuk duduk, nyapa jurinya di panggung. Aku nggak percaya kalau aku bahkan akan menjadi juri itu di waktu yang sangat cepat gitu, di umur yang semuda ini gitu. Jadi sebenarnya aku percaya diri, tapi nggak nyangka secepat ini aku bisa mencapai itu. Ketika mereka sedang berdebat, apa yang kamu lakukan? Pertama aku observe, aku melihat, oh jadi seperti ini pandangan para juri dalam menilai acting seorang aktor, dan itu adalah diskusi yang sangat amat menarik dan gak mungkin aku lupain. Dan itu juga ilmunya bisa aku ambil kalau aku main film. Jadi kayak, oh menurut kalau ke Antara acting itu tuh begini, menurut Mas Lukman Sardi acting itu begini. Jadi aku observe dulu, baru aku mengemukakan pendapat aku gitu, sesuai dengan perspektif aku sendiri gitu. Sebuah film itu Yes. berapa jam satu hari? Kita kan, iya, kita dikasih waktu 2 minggu. Sesempatnya sih, kalau aku bisa satu hari bisa movie maraton, misal satu hari nggak ada kegiatan apa-apa, itu bisa 5 film langsung. Tapi kalau ada kegiatan nyicil 3 film, atau di saat macet nonton, karena kan itu juga datanya kita dapat semua, bisa nonton lewat ponsel kan, jadi bisa ditonton di mana aja. Nah terus pas udah dapet yang dipilih kan dipilih tuh 10 film favorit dan nominasi aktor dan segala macam, itu ditonton ulang lagi, tapi ditontonnya nggak full, jadi per adegan. Jadi misalnya kita udah tonton di 63 film, terus udah dipilih 10, dipilih aktor, dipilih itu, kita lihat tuh adegan per adegannya, kita nilai kan performa si aktor tersebut. Jadi emang lumayan PR juga sih, dan pengalaman baru juga untuk aku. Tadi disuruh setelah nonton Japri teman-teman Kenapa gitu? tadi disuruh setelah nonton di Japri teman-teman kita pendapatnya. Oh jadi kita nonton, jadi dalam 2 minggu itu kita nonton dulu sendiri nih masing-masing. Terus baru di satu hari kita bertemu sama semua juri, udah bawa penilaian masing-masing. Nah penilaian masing-masing itulah yang didiskusikan, lalu ditulis, baru dijumlahin gitu. Jadi ada penilaiannya, misalnya kompleksitas karakter nilainya 60kah, 70kah, 80kah, 90kah. Jadi di saat kita diskusi kita udah bawa perspektif masing-masing dan udah nonton filmnya sendiri gitu. Apa yang akan dilakukan ketika para netizen meragukan kemampuan kamu sebagai juri?
aku sih sudah memikirkan ini dari awal aku ditawarin aku mau jadi juri. Aku udah tahu banget pasti akan ada pro dan kontra di publik. Kenapa kok aku semudah ini bisa jadi juri. Filmnya juga yang menjadi peran utama baru beberapa gitu kan. Cuma aku sangat menghargai banget keputusan IMAA saat menawarkan aku. Kan aku juga tanya kenapa memilih aku, dan mungkin jawaban dari IMAA tersebut yang akan menjadi jawaban aku untuk netizen yang akan bertanya kenapa aku. Mereka bilang butuh perspektif dari yang lebih muda, karena kan selama ini IMAA jurinya yang senior. Nah dia juga butuh perspektif dari generasi muda. Kenapa dari generasi muda? Aku nih yang dipilih karena dilihat katanya aku sudah bermain beberapa genre film, horor sudah, drama sudah, terus komedi juga sudah, dan itu yang menjadi tolak ukur mereka kenapa akhirnya aku yang dipilih gitu, untuk mewakilkan suara anak muda. Bukan, aku sempet nolak malah. Aku malah yang kayak aku meeting sama tim aku kan kayak ini bukan keputusan yang mudah nih, dan ini bisa sangat beresiko, bisa menjadi bumerang juga untuk aku. Pasti akan ada kontra dari netizen yang akan mungkin membuli aku, walaupun sampai sekarang alhamdulillah belum ada ya. Atau mungkin keraguan sineas film lain. Itu aku bicarakan bener-bener sampai nggak bisa tidur, sampai besok paginya nerima WhatsApp diyakinin lagi sampai kira ya udah deh, oke, kita terima gitu. Aku sih sempet nolak, kayak pertama aku bilang ke manajer aku kayaknya tahun depan aja deh mungkin, karena kan tahun ini aku akan memproduseri film sendiri. Nah dengan begitu kan pengalaman yang aku punya lebih banyak lagi dari sekarang kan, jadi kayaknya aku akan lebih pede tahun depan deh mungkin gitu. Terus akhirnya diyakinin lagi, tapi ini pandangannya bukan masalah kamu udah pernah beberapa kali main film, tapi bagaimana performa kamu di film-film kamu dan segala macam. Mikir-mikir lagi, akhirnya udah sempet kayak oke, kayaknya mungkin tahun depan, tapi diyakini terus sama tim dan sama tim IMAA-nya. Bahkan aku kan juga sangat dekat ya sama Kak Marcella Zalianti. Kak Marcella Zalianti kan ketua umum Parvi, aku humasnya Parvi, jadi kita begitu dekat dalam diskusi. Dan akhirnya Kak Marcella lah yang bilang udah dek, ambil aja, percaya sama aku. Terus aku juga konsul ke Om Monty Tiwa, aku juga sahabatan banget sama Om Monty gimana nih, ambil aja, trust me, oke. Orang-orang yang aku percaya udah bilang ambil, akhirnya aku kayak harus percaya diri, aku ambil. Konsul ke beberapa orang sih? Kenapa? Konsul ke beberapa orang? Banyak. Konsul ke Kak Marcella, konsul ke temen-temen aktor aku yang lain, ke Om Monty Tiwa, bahkan aku kirim ke grup. Gimana guys menurut kalian? Banyak sih, lumayan baik temen-temen aku semuanya aku kasih tahu, dan aku juga lihat perspektif mereka gitu. Tapi pernah Untuk saat ini kalau dibilang cukup atau tidak, alhamdulillah pendapat aku selalu didengar, dan penilaian aku sangat mempengaruhi juga nilai akhir aktor tersebut kan. Jadi itu yang ngebuat aku kayak suatu kehormatan, berarti memang apa yang aku punya itu sudah dianggap cukup oleh mereka, karena aku nggak bisa menilai sendiri kan, aku udah cukup belum sih untuk menilai aktor lain, apalagi yang aku nilai Ibu Christine Hakim, Kak Reza Rahadian, yang kayak aku juga bingung gitu menilai mereka tuh kayak gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah pandangan aku mewakili anak muda itu sudah dianggap cukup. Jadi aku yang ngerasa oke, perspektif aku acting adalah seperti ini, jadi aku melakukan penilaian sesuai dengan perspektif aku. Apa penilaianmu tentang sosok Christine Hakim ketika kamu harus menilai Riza? Udah aku jawab sih tadi. Kalau menurut aku sesimpel acting itu, karena kan aku juga belajar. Menurut yang aku pelajarin, acting itu sesimpel harus jujur, tulus, dan sederhana. Jadi gimana aku bisa ngelihat kejujuran aktor tersebut di situasi yang palsu, yang dibuat sama penulis, yang belum tentu aktor tersebut pernah mengalami situasi itu. Dan kalau aku udah percaya aktor tersebut mengalami peristiwa itu, berarti itu adalah aktor yang ideal menurut aku. Kayak itu juga sempet aku bingung juga karena harus melakukan pilihan aku harus memilih antara dua pilihan yang menurut aku sama-sama bagus, tapi aku harus pilih karena satu vote aja itu bisa menentukan si kedua ini masuk dalam nominasi atau tidak. Itu aku bingung banget. Aku yang kayak aduh apa ya, akhirnya
bukan selain jujur aja tapi juga kita tambahin sesusah apa karakter yang mereka mainin akhirnya. Jadi oke, dua-duanya udah sama-sama jujur tapi kayaknya karakternya lebih sulit dan lebih kompleks yang ini, akhirnya yang ini masuk. Itu aku juga deg-degan banget kayak oh my god, apakah ini pilihannya udah bener. Terus apa sih yang Mau jadi produser, genre filmnya apa? Genre filmnya drama, lagi proses penulisan skrip, doain kalau nggak ada halangan kita Agustus ini udah mulai produksi. Dan ini juga pengalaman pertama aku dipercaya jadi produser. Jadi Mau ngajak artis siapa kira-kira? kenapa? Mau ajak artis siapa kira-kira untuk jadi pemerannya? Ya pasti aku main sih di film itu. Sebenarnya sesimpel aku nggak bisa nunggu production house untuk nawarin aku cerita itu karena aku takut cerita itu nggak ada yang angkat, jadi aku angkat sendiri. Oke deh, kita angkat aja nih isu ini, kita bikin film sendiri. Dan kenapa? Nekat. Karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu. Dan menurut aku untuk zaman sekarang kita nggak usah takut nih film bakalan laku atau enggak, karena banyak banget film yang kita sangka kayaknya nggak mungkin nih tiba-tiba 2 juta penonton, atau bahkan yang kita sangka bakalan laku banget ternyata enggak. Jadi emang menurut aku market perfilman Indonesia tuh nggak bisa dibaca, jadi emang harus nekat aja. Udah ada nominasi siapa aja udah? Tentang mental health. Jadi aku mengangkat tentang mental health. Kebetulan teman-teman di sekitar aku banyak yang sebenarnya mempunyai mental illness tapi mereka nggak berani. Bahkan aku kan sekarang juga punya program curhat kan, dan di curhatan aku juga banyak banget orang-orang yang punya penyakit mental atau bahkan dia punya tapi dia nggak sadar. Akhirnya ya udah kita angkat di film untuk kita raise awareness soal mental health, dan ceritanya juga yang sangat relatable sebenarnya sama remaja sekarang, pergaulan bebas zaman sekarang. Selain Prilly tadi siapa? Kalau jadi sutradara aku belum siap, karena jadi sutradara kan gimana kita memvisualisasikan skrip kan. Kalau jadi produser kan aku bisa menginisiasi ceritanya apa, pemainnya siapa. Nah sutradara itu lebih berat lagi menurut aku, jadi aku lebih memilih produser. Apa mainnya siapa? Rahasia, nanti pas udah diumumin. Ayo kakak Prilly sudah yuk. Oke. Bikin film Ayo. itu kan ada untung. Udah ya sayang-sayangnya ibu, udah selesai. Udah siap untung rugi. Kebetulan aku dapat partner yang nggak peduli mau untung atau rugi secara materi, tapi yang penting kita udah produksi film yang bagus gitu. Jadi kalau untung rugi masalah materi aku udah siap. Udah, makasih ya semuanya. Boleh.